semuanya, kembali lagi bersama Ibu Divya di kelas Matematika. Pada kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai tugas proyek penyajian data yang telah dibagikan kelompoknya sebelumnya ya. Nah, tugas proyeknya apa sih, Bu? Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah mewawancarai 40 orang teman kelasmu. Nah, karena setiap kelas itu tidak ada 40 orang, kalian bisa menambahkan dari kelas lain ya. Kalian menanyakan secara daring melalui aplikasi chatting boleh, dan mengenai hal berikut. Nah, setiap kelompok hanya ada satu topik. Misalkan kelompok satu mendapatkan tentang hobi. Nah, maka kalian mewawancarai apa hobi 40 orang temanmu, atau yang dapat tentang cita-cita. Berarti tanyakan tentang cita-cita saja, jangan semuanya ya. Jadi satu kelompok hanya ada satu topik, apakah tentang hobi atau cita-citanya. Jadi hanya menanyakan satu saja. Nah, dari data yang kalian peroleh, kalian harus menyajikan dalam bentuk tabel dan diagram. Keseluruhan proyek ini disajikan dalam bentuk PowerPoint. Untuk penjelasan contoh mengenai PowerPoint, harap simak video ini dengan cermat dan teliti. Nah, ketentuan isi PowerPoint-nya, yang pertama, kalian harus menuliskan pendahuluan. Pendahuluan ini bisa mengenai bagaimana data diperoleh, teknik apa yang digunakan, dan lain-lain. Yang kedua, kalian sajikan dalam bentuk tabel, seperti contohnya itu pada buku paket halaman 311 pada tabel 9.4. Selanjutnya, kalian ubah menjadi sebuah tabel yang dirangkum atau diringkas, seperti pada buku paket halaman 312, tabel 9.5 itu contohnya ya, sesuaikan dengan data yang kalian peroleh. Nah, setelah itu buatlah diagram batang, garis, dan lingkaran dari data tersebut menggunakan aplikasi PowerPoint yang kalian miliki. Nah, setelah selesai membuat diagramnya, buatlah kesimpulan dan jelaskan apa yang kalian peroleh dari survei yang kalian lakukan. Untuk lebih jelasnya, simak berikut contoh PowerPoint untuk tugas proyek penyajian data kali ini. Perhatikan dengan baik, jika kalian merasa kesulitan dalam menyajikan data di PowerPoint, kalian boleh menyajikan data dengan tulis tangan di kertas HPS dengan benar, rapi, dan tepat. Urutan penulisan sama dengan urutan slide PowerPoint. Harap membagi tugas dengan kelompoknya ya. Nah, berikut contoh dari PowerPoint tugas proyek penyajian data. Buatlah sekreatif mungkin, semenarik mungkin. Slide yang pertama mengenai judul ya, sudah pasti tugas proyek penyajian data mengenai ukuran sepatu. Atau yang dapat tentang hobi berarti mengenai hobi, atau tentang cita-cita berarti mengenai cita-cita. Tuliskan nama kelompoknya ini bebas sesuai dengan kalian menyetujuinya apa. Terus anggota kelompoknya siapa saja, dan jangan lupa kelasnya ya, kelas apa. Slide yang kedua mengenai pendahuluan. Bisa ditambahkan mengenai masalah kenapa sih kita harus menggunakan PowerPoint untuk menyajikan sebuah data. Nah, contohnya seperti ini. Data adalah kumpulan informasi yang bisa kita sajikan dalam bentuk tabel dan diagram. Seiring dengan berkembangnya teknologi, pelajar harus bisa menyajikan data dengan memanfaatkan teknologi. Salah satunya seperti PowerPoint. Nah, ceritakan juga bagaimana kalian mendapatkan data tersebut. Data yang disajikan pada kali ini merupakan data ukuran sepatu 40 siswa SMPN 1 yang diperoleh dengan cara wawancara. Nah, 40 siswa ini diperoleh dari 38 siswa kelas 7C dan 2 siswa kelas 7D. Bu, bagaimana? Apakah boleh? Misalkan karena sulit dihubungi, kita mengambil dari kelas lainnya lumayan banyak, boleh ya. Jadi, tapi dahulukan dari kelasmu sendiri, oke? Dan ceritakan lagi bagaimana kalian mengambil data dilakukan. Ini sebagai salah satu contoh referensi ya untuk slide kedua. Nah, selanjutnya, slide yang ketiga, data ukuran sepatu 40 siswa, kalian sajikan dalam bentuk tabel seperti contohnya itu pada buku paket halaman 311.
Nah, ini dia buku paket halaman 311 mengenai tabel 9.4 ukuran sepatu siswa yang disajikan dalam bentuk tabel. Nah, bagaimana cara membuat tabel di PowerPoint? Simak video berikut. Nah, bagaimana cara membuat tabel pada aplikasi PowerPoint? Caranya sangat mudah sekali. Kalian arahkan kursor ke arah insert. Nah, di insert ini ya, di sebelahnya home, di insert ini kalian pilih tabel. Lalu kalian pilih mau berapa tabelnya. Misalkan ibu tabelnya segini aja ya. Nah, seperti itu. Lalu kita sesuaikan. Nah, seperti ini. Kita sesuaikan atau kita misalkan pilih warnanya. Sangat boleh sekali ya. Seperti ini. Atau kita juga boleh warnai dengan warna ini ya. Atau ini deh. Seperti itu. Lalu kita sesuaikan ukurannya. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalkan kurang, kalian mau menambahkan, kalian tinggal klik design atau layout ya, di sini layout, lalu pilih insert below. Lalu kalian teruskan nama-namanya. Nah, karena ini tidak akan cukup, maka kalian boleh tinggal ininya dikopaskan saja ya, CTRL-C, CTRL-V. Lalu kalian buat di sampingnya. Terus sampai 40 siswa ya. Nah, data yang sudah dituliskan contohnya seperti ini. Karena pada contoh halaman 311 itu hanya ada 30 data, maka Ibu hanya menuliskan 30 data. Jika ada 40 data, berarti kalian tinggal menambahkan 10 data lagi ya. Nah, ini dia contohnya pada slide ketiga. Nah, selanjutnya untuk slide yang keempat, nah, tabel data ukuran sepatu yang diringkas. Contohnya itu, kalian bisa lihat pada tabel halaman 312. Nah, cara membuatnya seperti sebelumnya ya. Kalian tinggal tuliskan. Misalkan ukuran sepatu yang 34 ada 2 orang, yang 35 ada 3 orang, dan seterusnya. Nah, ketika kalian ingin mengubah ini menjadi di tengah-tengah, kalian tinggal klik atau kalian tinggal blok ya, tekan seperti ini. Seperti itu. Lalu kalian pilih tengah-tengah seperti ini. Ya, di sini ya. Oke. Nah, maka data tersebut akan ada di tengah-tengah. Nah, selanjutnya untuk diagram batang ukuran sepatu sangat mudah untuk membuatnya di PowerPoint. Kalian tinggal pilih insert. Nah, lalu pilih chart. Nah, di sini langsung ada diagram batangnya. Pilih yang paling pertama, klik 2 kali. Nah, maka akan muncul Microsoft Excel seperti ini. Nah, karena hanya ada satu data, yaitu tentang ukuran sepatu, maka yang series 2 dan series 3 kita delete. Ya, oke, kita hapus. Atau bisa juga kita kecilkan seperti ini. Ya, oke, perhatikan dengan teliti. Nah, kita tuliskan series 1 ini adalah banyak siswa. Oke. Dan kategori 1, 2, 3, 4 ini kita bisa isi dengan ukuran sepatu. Atau kalau tentang hobi berarti hobinya apa. Ya, kita klik dulu sini. Kita copy paste data yang tadi kita punya.
Nah, kategori untuk mengisi kategori 1 tinggal copy paste, oke saja. Nah, seperti ini. Lalu kita banyak siswanya juga, kita copy paste lagi, ya. Nah, copy paste, klik dulu, baru klik di sini, seperti ini. Oke, kalian bisa cermati dan ikuti ya, sambil mengikuti ya. Oke, maka kita lihat lagi ke slide 5. Nah, sudah menyesuaikan seperti ini. Oke, kita tinggal kecilkan saja sesuai dengan keinginan, ya. Atau kita bisa ganti juga ininya ya. Nah, dengan data ukuran sepatu. 40 siswa. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Di slide yang ke-6 atau slide selanjutnya, kita membuat diagram garis dari data yang kita peroleh. Caranya sama, kita pilih insert, lalu pilih chart. Nah, kita pilih line. Oke, lalu kita pilih yang paling sederhana saja ya, atau boleh kalian pilih sesuai keinginan kalian. Misalkan ibu pilih yang ini, lalu klik 2 kali. Nah, caranya sama seperti tadi, karena hanya ada satu data, berarti kita kecilkan dulu yang ini. Nah, seperti itu. Kita langsung hapus, delete ya. Lalu kita tinggal copy paste. Cara copy pastenya bisa dengan, nah kita blok dulu, lalu kita klik CTRL plus C secara bersamaan. Nah, itu sudah mengcopy. Atau misalkan kalian masih bingung, pilih klik kanan, lalu copy. Nah, selanjutnya kita arahkan, klik dulu di sini, lalu kita arahkan kursor ke sini, lalu kita pilih klik kanan, paste. Kita klik OK. Nah, seperti itu ya. Nah, seri 1 kita ganti dengan banyak siswa. Oke, kita sesuaikan. Kita blok lagi yang banyak siswanya. Blok. Kita klik kanan, lalu copy. Klik dulu. Kita pilih di sini, lalu klik kanan, paste. Oke? Mudah bukan? Nah, sehingga kita coba lihat lagi slide tentang diagram garis, maka akan terbentuk seperti ini. Ya, kita coba kecilkan. Nah, kita coba ganti nih ya. Data ukuran sepatu 40 siswa. Nah, Bu, warnanya bisa diganti? Tentu saja bisa. Kalian tinggal pilih desain. Oke. Lalu kalian tinggal pilih quick style. Nah, bisa ya. Misalkan ibu mau warna biru atau biru tua deh. Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Selanjutnya, slide yang ke-7 mengenai diagram lingkaran atau diagram yang terakhir. Bagaimana cara membuatnya di PowerPoint? Sama langkahnya, kita tinggal pilih insert, lalu pilih chart. Nah, selanjutnya kita pilih pie, lalu kita klik 2 kali di yang sesuai dengan style yang kalian pilih ya. Klik. Nah, cara memasukkan datanya sama, kita pilih dulu slide yang berisi mengenai tabel yang setelah kita buat. Lalu kita pilih blok dan klik kanan, lalu copy. Klik dulu, lalu kita arahkan kursor ke Microsoft Excel. Di sini, lalu kita klik kanan, lalu paste. Oke. Nah, sales kita ganti dengan banyak siswa. Kita sesuaikan.
Lalu banyak siswa ini kita blok lagi, klik kanan, lalu copy, klik ya, arahkan lagi ke Microsoft Excel, lalu kita klik kanan dan paste. Nah, maka akan terbentuk seperti ini. Kalau sudah sesuai datanya dengan tabel, kita lihat lagi ke slide yang ada diagram lingkarannya. Nah, akan otomatis terbentuk bagian-bagian seperti ini. Bu, bagaimana untuk menuliskan ukuran-ukurannya? Nah, sangat gampang atau sangat mudah sekali. Kita klik dulu diagram lingkarannya, lalu kita pilih desain, dan kita pilih quick layout. Nah, maka kita akan bisa langsung menuliskan persentase ya dari setiap bagian lingkaran ini. Bu, nama-namanya kok ada yang di luar? Kita kecilkan dulu? Boleh ya. Atau kita mau warnai dulu yang ini. Mau diganti gitu ya warnanya? Boleh. Kita tinggal pilih warna saja. Nah, seperti ini ya. Terus ukuran kata-katanya mau dikecilin, boleh. Kita tinggal klik kata-katanya. Lalu kita pilih home dan kecilkan ya. Misalkan mau ukurannya 16. Oh, masih kurang. Atau mau 11. Nah, atau misalkan mau 10, boleh ya. Nah, kalian sesuaikan saja. Warnanya juga kalian boleh ganti-ganti ya. Kalian tinggal klik bagian mana yang kalian ingin ganti, lalu pilih desain atau format. Nah, pilih warnanya. Nah, seperti itu. Satu-satu ya kalian warnai. Nah, seperti itu ya. Nah, terus ini pengen dikecilin? Boleh, tinggal kalian kecilin ya. Nah, seperti itu. Gitu ya. Kita ganti nama lagi, data ukuran sepatu 40 siswa. Nah, seperti itu dia. Nah, slide yang ke-8 adalah mengenai penafsiran data. Dari data yang kalian dapatkan, kalian bisa menafsirkan beberapa informasi yang kalian peroleh. Contohnya seperti pada slide berikut ini. Dari data ukuran sepatu 40 siswa diperoleh informasi sebagai berikut. Ukuran sepatu yang paling banyak atau biasa kita sebut dengan modus ya, digunakan siswa adalah ukuran berapa, dengan frekuensi berapa. Lalu ukuran sepatu yang paling sedikit digunakan siswa adalah ukuran berapa dengan frekuensi berapa. Dan ceritakan bagaimana informasi apa saja yang kalian dapatkan dari pengumpulan data tersebut. Di slide terakhir, kalian deskripsikan keterlibatan kelompok. Contohnya, Ani mewawancarai, ikut berdiskusi, dan membantu pembuatan PPT. Sidik berdiskusi, membuat PPT. Dan seterusnya, kalian deskripsikan anggota kelompok kalian sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Karena ini akan berpengaruh terhadap proses penilaian. Perhatikan dengan baik, jika kalian merasa kesulitan dalam menyajikan data di PowerPoint, kalian boleh menyajikan data dengan tulis tangan di kertas HPS dengan benar, rapih, dan tepat. Urutan penulisan sama dengan urutan slide PowerPoint. Harap membagi tugas dengan kelompoknya ya.